Selatan, nah ini nih biasanya dia tidak ada gejala. Tidak ada gejala, tapi pada saat pemeriksaan positif sifilis. Nah, dia muncul gejalanya bisa 1-20 tahun setelah paparan awal. Betul, jadi cukup lama dan ini dia sifilisnya sudah mengenai organ-organ dalam lainnya. Seperti misalnya bisa ke otak, ke mata, ya, ke jantung. Hai sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Klinik Utama Dr. Indrayana bersama saya Tasya. Saya di sini senang sekali untuk menemani sahabat Indrayana di rumah di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang mungkin kelihatannya sehat tetapi ternyata berbahaya dan sering terjadi pada laki-laki yang sering berhubungan intim tapi tidak menggunakan pengaman. Wah, bahaya sekali ya sahabat Indrayana. Tapi tahu nggak sih sahabat Indrayana, ternyata sering sekali penyakit ini tidak mengenali adanya gejala. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Naradina yang sudah berada di sebelah saya. Gimana dok? Selamat pagi dok. Pagi Tasya. Gimana dok hari ini kabarnya? Baik, Baik ya. alhamdulillah. Kesibukannya lagi apa aja nih dok? Masih praktek-praktek aja. Praktek-praktek aja. Nah nih dok, mengenai sifilis ini dok, apa sih dok sebetulnya sifilis? Oke, jadi sifilis ya atau sering kita ketahui dengan penyakit raja singa itu merupakan suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Gitu Tasya. Nah dok, bagaimana sih cara penularan sifilis dan apakah benar hanya menular melalui hubungan seksual? Oke, jadi cara penularan sifilis ini ya, jadi namanya aja infeksi menular seksual. Jadi memang terseringnya atau utamanya itu disebabkan oleh penularannya melalui hubungan seksual. Ya, hubungan seksual ini bisa melalui genital, oral maupun anal. Ya, dengan orang yang sudah terinfeksi. Itu. Lalu penularan ini juga bisa selain itu ya dari seorang ibu hamil yang sudah terinfeksi kepada janinnya. Ya, jika jadinya nanti lahir dan memang positif sifilis disebut dengan sifilis kongenital. Lalu yang berikutnya, meskipun ini jarang terjadi, tapi ada juga penularan sifilis melalui jarum suntik ataupun produk darah yang tercemar, seperti misalnya transfusi darah. Tapi ini sudah jarang sekali ya, karena untuk screening dari produk darah untuk transfusi itu sudah sangat ketat. Gitu Tasya. Jadi bisa melalui jarum juga ya dok? Iya, betul, ya? betul. Oh. Nah dok, siapa saja sih dok yang beresiko terkenanya sifilis? Oke, jadi beresiko sebenarnya semua orang ya yang sudah seksual secara aktif, sudah pernah melakukan hubungan seksual itu beresiko. Ya, namun ada kelompok-kelompok yang beresiko tinggi bisa mengenai penyakit ini, yaitu misalnya pekerja seks komersial atau PSK. Ya, lalu yang kedua adalah orang-orang yang melakukan hubungan seksual beresiko, seperti misalnya tidak menggunakan pengaman atau berganti-ganti pasangan, ya. Lalu juga pada lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki atau LSL atau MSM, ya. Juga kepada ibu-ibu hamil yang tidak melakukan screening penyakit infeksi menular seksual pada masa kehamilannya. Gitu. Tapi penting nggak sih dok melakukan screening pada ibu hamil mengenai? Betul, itu sangat penting ya. Itu sangat penting sekali karena untuk mencegah terjadinya penularan dari ibu hamil kepada janinnya. Karena kalau misalnya segera diketahui bisa langsung diobati sehingga tidak terjadi transmisi dari ibu hamil ke bayinya. Lalu bisa juga kita harus garis bawahi ya pada saat sekarang ini banyak orang yang merasa seperti saya memiliki hanya satu pasangan seksual, tapi mengapa saya juga terkena? Biasanya ibu-ibu hamil nih datang seperti itu. Jadi memang untuk penyakit ini kita harus cek juga ya, aware juga terhadap pasangan. Ya mungkin pasangan kita masa lalunya dulu suka berganti-ganti dan lain sebagainya. Jadi kita bukan cuma aware terhadap riwayat seksual kita, tapi juga kepada riwayat seksual dari pasangan, begitu. Berarti juga harus keterbukaan terhadap ya, pasangan betul, juga ya dok, betul ya sekali ya dok ya. Nah dok, penderita sifilis ini sering tampak sehat dok, namun ternyata bisa menular. Sebenarnya bagaimana sih dok gejala sifilis ini? Iya benar banget. Jadi pada sifilis ini ya, pada banyak kasus dia itu gejalanya sangat ringan atau bahkan tidak bergejala. Ya, khususnya pada stadium sifilis laten. Jadi sifilis itu dia
punya tahapan perkembangan penyakit yang lumayan banyak. Ya, salah satunya adalah di stadium laten yang memang tidak bergejala. Lalu sehingga pada pasien ini biasanya dia merasa sehat-sehat saja, Tasya. Ya, padahal dia tidak menyadari bahwa dirinya itu terinfeksi dan dapat menularkan infeksi itu kepada orang lain. Lalu bicara mengenai gejala, jadi sifilis itu ada tahapan-tahapannya, ada yang disebut dengan sifilis primer. Ya, sifilis primer ini biasanya ditandai dengan suatu luka yang khas ya. Biasanya luka bisa di kelamin, bisa di anus, bisa di mulut. Ya, lukanya ini tidak nyeri, biasanya jumlahnya 1, lalu dia bisa hilang sembuh sendiri. Ya gitu, jadi pasien ini biasanya lengah karena merasa kayak nggak ada keluhan, udah lukanya nggak nyeri, terus juga hilang sendiri ya. Jadi pasien juga biasanya nggak berobat nih pada fase ini. Lalu jika tidak diobati, dia akan masuk ke sifilis sekunder. Di sifilis sekunder ini dia akan bisa memperlihatkan berbagai macam gejala karena sifilis ini disebut dengan the brain imitator. Jadi dia mirip dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya, salah satu tandanya adalah bercak-bercak merah di tubuh. Ya, jadi biasanya ada bercak-bercak merah di tubuh, di badan, juga biasanya bisa di tangan, kaki, bisa juga di telapak tangan dan juga telapak kaki. Biasanya bercak merah ini tidak gatal, ya, disebut dengan roseola sifilitica. Lalu yang kedua bisa juga adanya suatu benjolan di area-area yang lembab, seperti lipatan yang lembab. Misalnya di lipatan anus, di daerah genital, lalu di lipatan ketiak. Ya, dia bentuknya itu seperti kutil, Tasya ya, kutil, datar, lalu dia tampak lembab dan warnanya itu kemerahan atau pucat. Nah, itu disebut dengan kondiloma lata. Kita mungkin sering dengar kondiloma acuminata, itu disebabkan oleh virus HPV. Kalau ini kondiloma lata disebabkan oleh sifilis, gitu. Berbeda. Ya, betul, dok, berbeda. Antara HPV dengan sifilis ya, dok. Penyebabnya itu berbeda, cuman mereka bentuknya memang mirip gitu. Bentuknya mirip dan penyebarannya juga mirip ya, dok, melalui seksual ya, betul, dok. hubungan seksual. Lalu berikutnya, jika sifilis ini mengenai daerah kulit kepala, itu bisa menyebabkan kerontokan rambut. Ya, lalu nanti dia jadi ada kebotakan gitu ya, kebotakan setempat-setempat yang tidak beraturan seperti dimakan ngengat. Yaitu namanya alopecia mouth-eaten ya. Lalu berikutnya bisa juga ada timbulnya luka itu bisa di daerah mulut yang tidak nyeri, pembesaran kelenjar getah bening, atau juga disertai dengan gejala flu-like symptom. Jadi seperti kayak mau flu. Jadi kayak ada rasa demam-demam, badan gak enak, lemes gitu ya. Itu di tahapan sifilis sekunder. Lalu kita masuk ke sifilis laten ya. Jadi di sifilis laten, nah ini nih biasanya dia tidak ada gejala. Dia ada gejala, tapi pada saat pemeriksaan positif sifilis. Nah, seringnya justru saya dapat pasien-pasien itu di fase ini, gitu. Jadi tidak ada gejala, tidak ada gejala sama sekali, dan secara tidak sengaja melakukan pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan untuk masuk suatu institusi, dilakukan screening, masuk ke suatu pekerjaan, ya, atau tadi screening ibu hamil. Pada saat itu tidak sengaja ternyata hasilnya positif. Padahal pasiennya tidak mengalami gejala sama sekali. Dan apakah pada fase laten ini bisa menularkan? Jadi fase laten ini pun dibagi jadi 2 ya, pada fase awal dan fase lanjut. Di fase awal ini dia masih bisa menularkan gitu. Lalu masuk lagi ke sifilis tersier. Nah, di sifilis tersier ini dia muncul gejalanya bisa 1 sampai 20 tahun setelah paparan awal. Betul, jadi cukup lama, dan ini dia sifilisnya sudah mengenai organ-organ dalam lainnya, seperti misalnya bisa ke otak, ke mata ya, ke jantung dan sistem saraf. Gitu Tasya. Jadi memang variasi dari gejala sifilis itu sangat beragam, dari mulai yang khas seperti luka, lalu menyerupai penyakit lain ya, dan bahkan bisa tidak bergejala sampai gejala yang berat bisa mengenai organ-organ di tubuh yang lainnya. Jadi gitu. ada fase-fasenya ya, dok. Betul, ya, jika dok, tidak diobati ya, dia akan terus berlanjut ke fase-fase berikutnya tadi. Gitu, jadi Tasya. memang screening itu penting ya, dok. Betul. Ya. Baik-baik, dok. Nah, dok, bagaimana sih, dok, cara mendeteksi penyakit ini? Oke, jadi cara deteksi penyakit ini sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Jadi dengan pemeriksaan darah saja, tes serologis, itu kita sudah bisa mengetahui apakah kita terinfeksi atau tidak. Bahkan sekarang sudah ada tes rapidnya, tes cepatnya. Ya,
Lalu berikutnya juga bisa kita lakukan pemeriksaan jika pasien datang dengan adanya luka, kita bisa lakukan pemeriksaan, ambil sampel spesimen dari lukanya, kita lihat di bawah mikroskop apakah ketemu si Treponema pallidumnya ini. Gitu cara deteksinya. Oh, seperti itu ya dok, cara pendeteksinya ya dok. Nah dok, bagaimana sih dok cara pencegahannya nih dok? Nah itu paling penting nih, tanya nih orang-orang nih Kak Indrayana. Ya, jadi pencegahannya sudah pasti ya, karena ini dari hubungan seksual, hindari perilaku seksual yang beresiko ya, hindari free sex, berganti-ganti pasangan, lalu gunakanlah kondom dengan benar dan tepat ya, lalu juga lakukan screening ya terhadap ibu hamil supaya mencegah tidak terjadinya sifilis kongenital atau sifilis pada bayi tadi. Lalu juga kita mesti aware misalnya pada saat berhubungan ternyata pasangan menderita suatu luka yang mencurigakan di daerah kelamin, kita sebaiknya tidak melakukan hubungan terlebih dahulu gitu, periksakan dulu ya, sembuhkan dulu baru bisa kembali berhubungan, seperti itu. Seperti itu ya dok ya. Ya. Nah dok, apakah penyakit sifilis ini bisa diobatin dan butuh berapa lama sih dok untuk bisa sembuh? Ya, jadi sifilis ini bisa diobati ya Tasya ya, bisa diobati, bisa disembuhkan dengan terapi yang tepat. Biasanya kita lakukan penyuntikan untuk sifilis ini, dia memang first line-nya adalah penyuntikan antibiotik ya. Untuk berapa kalinya itu tergantung dari stadiumnya, dia ada di fase mana pasien ini datang. Ya, bisa sekali maupun beberapa kali. Ya, lalu setelah itu kita evaluasi setelah penyuntikan ini. Nah, evaluasinya ini yang cukup lama. Tasya, banyak pasien yang ngerasa, saya udah suntik nih dok, besok saya mau cek lagi ya, ini udah harus negatif gitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu, karena dia tuh nanti diperiksa dulu titernya. Pada saat pertama datang kita cek dulu titer sifilisnya berapa, kita suntikan, lalu kita akan melihat kurang lebih 6 bulan ya sampai 12 bulan itu bagaimana penurunan sifilisnya, penurunan titer sifilisnya. Karena keberhasilan terapi ya atau dikatakan sembuh itu bila memang terjadinya suatu penurunan dari titer tersebut secara signifikan. Gitu Tasya. Jadi tetap dipantau ya dok? Betul, jadi setelah itu, setelah pengobatan tetap harus kontrol ya untuk melakukan pemeriksaan kembali. Oh, baik dok. Nah dok, pesan nih dok untuk sahabat Indrayana di rumah mengenai penyakit sifilis. Apa sih dok pesannya? Ya, pesannya jadi buat sobat Indrayana ya, aware dan selalu waspada. Jagalah kesehatan seksual teman-teman semua ya, dengan aware terhadap penyakit infeksi menular seksual seperti salah satunya sifilis ya. Jangan ragu untuk memeriksakan diri jika memang merasa beresiko atau memiliki gejala seperti yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih untuk Dr. Naradina atas waktunya nih di episode kali ini. Ya. Nah, untuk sahabat Indrayana mungkin yang mempunyai pertanyaan ataupun ingin konsultasi mengenai sifilis, bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Tasya dan Dr. Naradina pamit undur diri. Salam sehat, salam Indrayana.